A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami, amma ba'du. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Semoga mengingatkan kita kepada alam kubur. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada makhluk yang paling mulia, yang menjadi junjungan di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan. Beliau yang mulia, beliau yang agung, junjungannya seluruh malaikat, junjungannya seluruh bangsa jin, junjungannya seluruh bangsa manusia. Beliau adalah baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga disampaikan kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin alaihim ajma'in. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Wabil khusus semoga Allah memberikan lautan rahmat kepada kita sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman. Insyaallah. Amin, amin, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, kembali kita bertemu dalam kajian filsafat Mutiara Rahmat, mentafakuri arti alam raya, rahasia manajemen Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengkaji kembali dalam tema berguru rahasia mukasyafah ilmu laduni. Hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, ketahuilah bahwa dalam kehidupan ini kita mencari solusi. Dalam mencari solusi alternatif dalam kehidupan, ada dengan cara yang pertama dengan jalan ilmu hitam, ada yang kedua dengan cara ilmu putih. Atau kalau kita mau menuju sebuah puncak kehidupan atau kesuksesan hidup, atau ingin menjadi orang maju, bisa dengan cara muja, bisa dengan cara muji. Kalau muja bersekutu iblis, jin, dajjal dan bala tentaranya, maka kita termasuk orang-orang yang akan celaka kelak di akhirat. Ada yang kedua dengan cara muji. Maju dengan cara muji ini mengambil jalan yang benar, mengambil solusi alternatif agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, insya Allah. Jadi kesimpulannya, ada maju dengan cara muja, ada maju dengan cara muji. Maju dengan cara muja ini celaka, maju dengan cara muji ini jalan selamat dunia akhirat. Itu yang pertama, dalam mencari solusi kehidupan kesuksesan di muka bumi. Orang mencari solusi ada dengan cara hitam, mereka mengambil bapak besarnya iblis, dajjal dan bala tentaranya. Ada yang mencari jalan putih, mereka mengambil bapak besar Nabi Adam alaihissalam, dan sampailah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman yang menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, dalam berguru rahasia mukasyafah ilmu laduni,
Ini merupakan solusi selanjutnya setelah kita mengambil sebuah pilihan antara hitam dan putih, antara maju dan muji. Muja dengan muja, apa muja dengan muji? Kita mengambil solusi muji, kita mengambil solusi jalan putih. Nah, dalam jalan putih juga ada dua jalan. Hidup adalah pilihan. Kalau tadi kita memilih antara benar dan salah, kalau sekarang kita memilih antara cepat dan lambat. Ada dengan solusi. Yang pertama dengan solusi doruri, yang kedua dengan solusi laduni. Doruri ibarat naik darat, laduni ibarat naik pesawat. Silakan antum mau pilih yang mana? Pilih darat lambat, pilih pesawat cepat. Maka berarti Anda akan mengambil solusi yang terbaik dalam pilihan Anda adalah dengan cara laduni, karena ini adalah ibarat pesawat. Doruri ibarat naik darat. Maka antum memilih dengan pesawat dengan alasan ingin lebih cepat. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pilihan, pilih yang terbaik. Karena bagi Allah tidak ada untung dan rugi. Yang untung dan rugi itu adalah kita sebagai manusia. Mengambil cara hitam kita rugi, mengambil cara putih kita untung. Mengambil dengan cara maju dengan muji, kita untung. Mengambil maju dengan muja, kita celaka dunia akhirat. Itu adalah solusi sebagai pilihan kita sebagai bangsa manusia. Hadirin sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita pilih tadi dengan solusi laduni, karena laduni ibarat pesawat, doruri ibarat naik darat. Doruri sudah biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, antum sekalian, habis sholat berdoa kepada Allah, berbuat, beramal sesuai dengan kemampuan diri sendiri, itu termasuk dengan solusi doruri. Anda berbuat, Anda beramal sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Bahkan termasuk antum misalnya datang kepada seorang al-hikmah, diberikan berupa wapak-wapak atau isim-isim simpan di dompet, atau berupa sabuk-sabuk keramat, ataupun berupa rompi dan lain sebagainya, yang termasuk bagian daripada jimat-jimat kekeramatan yang Anda miliki. Itu juga termasuk daruri, karena itu masih membebani diri. Bidarurati darurat. Kalau antum masuk WC, itu harus dibuka. Kalau tidak dibuka, Anda bukan dapat berkah, tapi Anda malah dapat musibah, karena Anda termasuk orang gegabah. Itu. Kalau dibuka juga kita suka lupa, karena al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Akhirnya ketinggalan. Gara-gara kita membela wapak atau isim yang ada di dompet, akhirnya ya kita kehilangan. STNK hilang, SIM hilang, uang hilang, surat-surat penting yang ada di dompet hilang, gara-gara isim wapak yang tersimpan di dompet itu yang juga hilang. Ini doruri, artinya membebani diri. Bidorurati, darurat. Maka ambil solusi yang terbaik adalah ilmu laduni. Inilah ilmu yang bersumber dari ilmu, iman, amal, ikhlas. Ilmu sumber pertama ada di otak. Ikhlas sumber terakhir muaranya di hati. Ilmu, iman, amal, ikhlas. Ilmu urusannya dengan otak. Iman diterima oleh hati. Amal dibuktikan dengan perbuatan. Apa dengan zikir? Apa dengan puasa? Apa dengan kifarat, infak fisabilillah? Atau yang terakhir dengan ketulusan hati atau ikhlas karena Allah. Ilmu, iman, amal, ikhlas. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka laduni menjadi solusinya. Hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia. Jadi kembali kepada tadi, bab yang terbaik dalam solusi kehidupan adalah rahasia mukasyafah ilmu laduni. Apa laduni? Laduni secara ringkasnya, laduni itu artinya berguru secara hakikat kepada Allah. Ingat, guru hakikat hanya Allah, tidak ada duanya. Maha guru hanyalah Allah. Inilah guru hakikat. Tapi selanjutnya jangan pernah antum salah persepsi. Berguru tanpa guru, hati-hati. Karena berguru tanpa guru, nanti setan yang jadi gurunya, iblis sebagai bapak besarnya. Barang siapa yang sudah menjadikan iblis sebagai gurunya, setan sebagai gurunya, tunggu kehancurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati jebakan iblis, dajjal dan bala tentaranya. Hadirin sekalian umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia. Yang dimaksud dengan laduni, berguru secara hakikat kepada Allah. Tapi kita harus punya guru syariat.
guru pengantar, guru penasehat, agar antum selamat di dunia sampai negeri akhirat. Jadi kita harus punya guru pembimbing. Kalau tidak punya guru pembimbing bahaya. Jangankan berguru ilmu thariqah, ilmunya para wali, ilmunya para ulama, ilmunya para nabi. Berguru saja kita dalam ilmu doruri, kita kuliah bikin skrip saja. Tanya orang yang bikin skripsi tanpa pembimbing, niscaya dia tidak akan pernah berhasil sukses. Jadi harus pakai pembimbing, harus pakai penasehat. Jangankan bikin skripsi, antum datang ke rumah Buya Cep Nurullahi, antum tidak pernah bertanya, antum akan tersesat, tidak akan sampai ke alamat KH Buya Cep Nurullahi yang ada di Kampung Panaruan, Desa Pasir Bengur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten, berada pada Banten Selatan, perbatasan dengan Pelabuhan Ratu, kilometer 25. Bertanya dan bertanya, itu solusi yang paling pertama sehingga kita tidak tersesat. Jadi kita perlu guru penasehat dalam ilmu laduni. Selanjutnya, siapa yang bisa berguru ilmu laduni? Jawabannya siapa saja. Yang penting antum sebagai umat Islam siap, semangat, punya motivasi. Saya ingin menjadi pewaris ilmu mukasafah, ilmu laduni. Di mana bisa kita berguru ilmu laduni? Jawabannya di mana saja. Yang penting kepada ahlinya. Karena barang siapa yang berguru bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Kita ambil contoh. Ada bengkel, satu bengkel HP, satu bengkel mobil. Depannya sama-sama bengkel. Satu bengkel HP, satu bengkel mobil. Antum punya HP antum rusak, bawa ke bengkel mobil. Gimana nasibnya? HP Anda akan hancur. Kenapa? Karena Anda salah. Punya HP rusak dibawa ke bengkel mobil. Walaupun sama-sama depannya bengkel, tapi beda belakangnya. Satu bengkel HP, satu lagi bengkel mobil. Yang pertama kiai syariat, yang kedua kiai tarekat. Yang pertama kiai ahli ceramah, yang kedua kiai ahli laduni. Maka ini mempunyai perbedaan keahlian. Datanglah kepada ahlinya, niscaya antum akan menjadi orang sukses. Mengapa harus pakai laduni? Hadirin umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, laduni adalah solusi jalan yang terbaik. Ini adalah tujuan agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengapa? Karena tujuan utama visi daripada misi laduni adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jauh dari api neraka. Itulah tujuan daripada rahasia mukasafah ilmu laduni. Laduni akan batal jika laduni tidak disahkan oleh ajaran baginda Rasulullah. Sekalipun Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir disahkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi Khidir alaihissalam berguru kepada Imam Abu Hanifah tentang hukum syariat Islam 30 tahun. Kenapa? Karena setiap disiplin ilmu, walaupun bersumber dari kitab-kitab di masa lalu, Jabur, Taurat, Injil, kitab-kitab atau sub yang bersumber dari Allah, kalau tidak disahkan oleh Rasul, batal semuanya. Harus bersumber kepada ajaran Al-Quran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah antum bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya laduni? Caranya yang terbaik, silaturahmi kepada ahlinya, berguru kepada ahlinya. Boleh antum datang kepada KH Buya Cep Nurullahi sesuai dengan alamat yang tersimpan di YouTube. Ada alamatnya. Datanglah bersilaturahmi. Datanglah berguru ke pondok pesantren Sabilillah atau perguruan ilmu hikmah Sabilillah. Insya Allah antum dengan perjuangan antum datang, insya Allah antum akan menjadi pewaris rahasia mukasafah ilmu laduni. Laduni itu klasifikasinya banyak. Ada klasifikasi laduni ilmu. Kita ingin menjadi pewaris ilmu-ilmu. Ada laduni dunia. Kita ingin menjadi pewaris dunia yang sukses, berkah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada laduni Al-Quran agar kita menjadi orang yang hafal Quran. Ada laduni dakwah agar kita jago dakwah, jago ceramah. Ada laduni, bermacam-macam laduni. Karena laduni ibarat batang, dia punya cabang. Karena laduni adalah lautan ilmu yang luas tidak terbatas. Tinggi rendahnya seseorang di hadapan Allah dalam rahasia mukasafah ilmu laduni tergantung sejauh mana kedekatan Anda kepada Allah. Anda dekat dengan Allah, antum dekat dengan Allah, antum bisa menjadi wali Allah.
Allah akan berikan keramat, keajaiban, keistimewaan luar biasa terjadi pada antum kalau antum mendekatkan diri kepada Allah. Terjadi pada Nabi namanya mukjizat, pada keluarga Nabi Nurjah, pada sahabat namanya Nur Futuah, pada para wali dan ulama Nur Karomah, pada orang-orang soleh yang mengikuti jejak-jejak mereka Nur Maunah. Insya Allah akan kita dapatkan. Pada hakikatnya, pada intinya keajaiban terjadi atas izin Allah yang terjadi pada diri seseorang. Mulus rahayu berkah selamat, insya Allah antum bahagia dunia, bahagia akhirat. Hati-hati, banyak laduni palsu. Mengaku laduni tapi tidak sholat 5 waktu, mengaku laduni tapi tidak zakat, mengaku laduni tapi tidak puasa Ramadan. Hati-hati, laduni ciri utamanya adalah kembali kepada Allah. Allah guru hakikat, guru maha guru, satu-satunya guru yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan melalui guru syariat kita minta dibimbing agar kita tidak tersesat, sehingga kita mengerti, kita paham bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, baik secara disiplin ilmu fikih lahir dan batin, secara ilmu tasawuf kita paham, kita mengerti, sehingga kita menjadi seorang wali Allah yang dicintai oleh Allah, ya, seorang hamba Allah yang beramal soleh, yang mendapatkan pancaran ilmunya para nabi, pancaran ilmunya para wali. Insya Allah itu saja barangkali hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, sebagai penambahan wawasan pemahaman agar kita lebih paham tentang rahasia mukasyafah ilmu laduni. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.